Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang untuk semuanya. Oke, kita hari ini akan membahas tentang salah satu contoh nematoda penting pada berbagai macam tanaman yang juga kita kenal di Indonesia. Jadi salah satunya adalah nematoda puru akar atau nematoda root knot yang dikaitkan dengan penyebabnya adalah dari genus Meloidogyne. Ini merupakan salah satu nematoda yang cukup penting dan banyak diketahui dan sudah banyak diteliti juga di Indonesia pada berbagai tanaman, baik itu di tanaman tomat maupun di tanaman kentang dan juga tanaman solanacea yang lain. Untuk nematoda puru akar ini merupakan salah satu nematoda yang mudah diamati morfologi atau tampilan yang ada di tanaman terinfeksi, yaitu pada bagian akar, yaitu dengan terbentuknya root knot atau puru akar atau bintil-bintil akar yang sangat diagnostik, jadi bisa dengan mudah dikenali. Nah, sebelum sampai ke gejala, kita akan membahas sedikit tentang bagaimana posisi sistematik dari nematoda ini. Meloidogyne ini banyak terdiri dari beberapa spesies. Ada Meloidogyne incognita, ada Meloidogyne javanica, ada Meloidogyne arenaria, dan ada Meloidogyne hapla. Ini adalah 4 spesies yang banyak diteliti dan banyak ditemukan. Sedangkan ordronya sendiri, dia merupakan ordro Tilenhida, subordro Tilenhina, superfamilinya Tilenhuidea, famili Heteroderidae, dan subfamili Meloidogyne ini, dan juga genusnya adalah Meloidogyne atau Meloidogyne, ya. Jadi ini yang mudah untuk menyebutnya untuk nematoda puru akar atau root knot nematodes. Nah, penyebaran nematoda ini cukup luas di dunia. Jadi dari berbagai negara, kalau kita ingin mengetahui perkembangan atau penyebaran nematoda, bisa kita kaitkan juga dengan seberapa luas penyebaran inangnya. Jadi selama inangnya itu bisa ditemukan di berbagai negara, maka bisa dipastikan bahwa nematoda itu kemungkinan juga akan ditemukan. Ya, jadi penyebaran host range ini juga berkaitan erat dengan penyebaran nematodanya sendiri, ya, karena bagaimana keberadaan nematoda jika tidak ada tanaman inangnya, ya. Jadi jika diketahui tanaman inangnya sudah pernah terserang oleh nematoda, maka inang itu ketika ditemukan di daerah lain atau di negara lain, maka bisa diduga bahwa kemungkinan nematoda yang sama juga bisa ditemukan pada daerah tersebut, ya. Jadi host range-nya ini juga lumayan luas, ada kopi, kemudian common bean, ada tomato, dan juga tanaman-tanaman lain yang misalnya ada di okra, ada timun, ada melon, kemudian di wortel, dan juga di selada maupun peppers, ya. Jadi cukup luas, bukan hanya di kacang-kacangan saja, tetapi juga di solanacea dan juga di tanaman yang lain. Ini kisarannya cukup luas. Nah, kembali ke gejala yang berkaitan dengan nama
atau penyebutan nama nematoda ini ya. Jadi sebelum kita ketahui bagaimana kondisi perakarannya, maka gejala yang ada di atas permukaan tanah ini pada umumnya seperti halnya pada tanaman lain yang terserang patogen di perakaran maupun yang kekurangan unsur hara, yaitu pertumbuhannya yang terhambat, kemudian diikuti dengan mudah layu, sampai dengan ketika berlanjut layu, maka tanaman ini bisa mati. Nah, itu pada gejala yang kita lihat pada bagian tajuk, yaitu pada bagian atas atau di atas permukaan tanah. Nah, untuk mengetahui apa penyebab dari gejala yang tampak tadi, maka kita harus mengamati bagaimana bagian-bagian tanaman yang ada di bawah permukaan tanah, yaitu pada bagian perakaran. Nah, untuk gejala yang disebabkan oleh nematoda puru akar, maka gejala ini sangat karakteristik, ya, sangat khas, atau bisa dikatakan gejalanya diagnostik, jadi mudah untuk menduga penyebabnya itu apa. Ya. Jadi adanya pembentukan puru atau bintil akar pada perakaran ini bisa teramati dengan mata secara langsung, ya, mata telanjang, yaitu bintil-bintil yang sangat berbeda dengan bintil yang merupakan bintil normal pada tanaman kacang-kacangan. Nah, pada kondisi yang parah, nematoda ini juga menyebabkan akar menjadi busuk atau menjadi rusak. Oke, kita lihat di sini gejala yang sangat diagnostik, ya, sangat khas. Ini adalah membedakan antara tanaman dengan perakaran yang sehat sebelah kanan, dan ini adalah tanaman dengan perakaran yang terserang nematoda puru akar. Jadi terdapat perakaran yang membesar, ya, berbentil-bentil seperti ini. Nah, kemudian apa sih pentingnya nematoda ini untuk keberlangsungan tanaman maupun untuk hasil panen? Jadi terdapat kompleks penyakit yang terjadi akibat kombinasi atau kompleks antara nematoda dengan jamur. Nah, salah satunya ada jamur fusarium, gitu juga ada Rhizoctonia solani, ada juga Telaphiops pasicola. Ya. Ini sudah pernah dilaporkan oleh Manzanilla pada tahun 2009. Jadi ada keterkaitan antara ketiga jenis jamur ini dengan serangan nematoda. Status karantina dari beberapa spesies ini menyebabkan kerugian yang cukup penting. Ini dalam arti ketika nematoda ini belum pernah ditemukan, tapi kemudian berhasil masuk ke suatu daerah, maka kehilangan hasil yang diakibatkan ini juga cukup tinggi, bahkan bisa mencapai 87%. Ini, karena status karantinanya, ini berarti dari kondisi suatu negara atau daerah ini tidak ditemukan, kemudian karena ada kasus karantina, lalu nematoda ini masuk ke negara tertentu, maka kerugian yang diakibatkan oleh nematoda ini cukup besar. Pernah juga dilaporkan bahwa kehilangan atau kerugian pada tanaman kentang akibat nematoda melodygin, terutama melodygin incognita, ini bisa mencapai 25% atau lebih. Jadi umbi kentang ini menjadi tidak terbentuk atau terhambat karena akarnya terserang oleh nematoda puru akar.
Jadi Milodocin incognita ini sering ditemukan pada tanaman kentang. Ini beberapa ukuran dan bentuk dari nematoda ketika kita ingin membandingkan dengan Milodocin, ya. Ini adalah dua jenis nematoda yang membentuk puru atau bentuk sistel, jadi mempunyai ukuran yang jauh lebih besar dibandingkan nematoda lain, terutama nematoda yang baik jantan maupun betinanya tidak membentuk tubuh yang betina yang membesar seperti halnya pada Milodocin. Jadi ini adalah skema dari tubuh nematoda dewasa betina Milodocin. Ya, ukurannya ya, sekitar ini jadi 2250 mikron sampai sekian. Ini untuk menunjukkan ukuran yang semakin besar dibandingkan dengan nematoda lain, misalnya Pratylenchus, ya, Paratylenchus, Rhadoporus, dan sebagainya. Nah, untuk siklus hidup dari nematoda Milodocin ini juga sangat penting untuk diketahui sehingga kita bisa memahami kapan dan bagaimana serangan tanaman oleh nematoda ini bisa terjadi. Nah, jadi kita lihat perkembangan mulai dari telur. Jadi pada umumnya nematoda dewasa betina yang siap bertelur itu memposisikan dirinya sehingga masa telur ini mudah terekspos ke luar. Nah, ketika telur ini sudah keluar, ya, seperti pada penjelasan nematoda lain, maka nematoda juvenil pertama ini masih tumbuh dan berkembang di dalam telur. Jadi ini adalah telur, kemudian ini berkembangnya juvenil 1 di dalam telur. Ya. Ketika telur ini menetas, membentuk juvenil kedua, baru juvenil kedua ini yang keluar dari cangkang telur. Dikenal dengan juvenil infektif. Karena apa? Ketika nematoda juvenil kedua ini keluar dari sel telur, maka dia akan berusaha menemukan makanan, yaitu mencari tanaman inang. Nah, juvenil kedua inilah yang berperan aktif untuk berpindah dan untuk menginfeksi tanaman inang yang ada di sekitarnya. Jadi juvenil kedua ini akan masuk ke dalam jaringan tanpa pada rambut-rambut akar, ya, berkembang, kemudian ini sampai dengan juvenil ketiga masih bisa teramati di sini, ya. Di akhir juvenil ketiga baru tampak nematoda ini akan menuju apakah menjadi dewasa betina ataukah menjadi dewasa jantan, ya. Jadi bentuk dari masing-masing kelompok jenis kelamin ini sudah mulai tampak pada akhir juvenil ketiga. Nah, pada juvenil keempat lebih jelas lagi perbedaan apakah nematoda ini menjadi nematoda dewasa betina ataukah menjadi nematoda dewasa jantan. Jadi di sini, ya, ini adalah yang jantan tetap mempunyai tubuh yang slim atau slender seperti nematoda pada umumnya, sedangkan nematoda dewasa betina akan menetap dan bentuk tubuhnya membesar karena di dalamnya ini mengandung banyak telur. Ya. Jadi ketika terbentuk dewasa betina, nematoda ini tidak berpindah tempat. Oleh karena itu disebut sebagai nematoda yang sedentari atau menetap. Berbeda halnya dengan nematoda dewasa jantan. Dia akan tetap
bergerak aktif dan bisa berpindah-pindah. Nah, ini yang terjadi ketika nematoda dewasa betina ini membentuk atau berada di dalam jaringan perakaran. Jadi jaringan perakarannya menjadi membesar seperti ini. Ya. Ini adalah di sini mungkin ada betina, yang di sini juga kemungkinan ada nematoda betina, dan di sini juga ada. Nah, ini caranya untuk mengetahui adalah dengan memecah atau membuka jaringan yang membentuk puru ini. Baru kita amati keberadaan nematoda di dalam jaringan tersebut. Ya, jadi ini tampilan dari luar untuk berbagai jenis tanaman yang perakarannya terserang oleh nematoda puru akar. Ya, jadi semuanya jelas membesar dibandingkan dengan tanaman yang normal. Nah, oke. Untuk membedakan atau menduga keberadaan nematoda ini bisa kita pelajari dengan mengetahui bagaimana keberadaan seksual dimorfik dari nematoda ini. Karena kalau kita hanya menemukan nematoda dewasa jantan, maka gejala puru akar tidak bisa ditemukan. Jadi keberadaan puru akar itu berkaitan dengan keberadaan nematoda dewasa betina. Ya, jadi nematoda dewasa betina ini memang menjadi penyebab terbentuknya puru akar, karena nematoda yang betina ini akan menetap di dalam jaringan tanaman, jaringan akar, kemudian tubuhnya membengkak, ya, membesar, bentuk globular atau berbentuk seperti buah pir dengan kutikula yang tipis. Kemudian warnanya bervariasi mulai dari yang muda warnanya putih bening, ya, krem bening, sampai dengan menjelang menjadi tua dia berwarna coklat atau menjadi lebih gelap. Ya, itu adalah siste atau bentuk dari dewasa betina yang berkaitan dengan nematoda puru akar. Nah, di situ dikatakan non-cis forming. Jadi memang bentuk yang membulat atau membesar ini khasnya dari nematoda Meludukin. Ini berbeda dengan nematoda siste. Nematoda siste ini ada nematoda sendiri, yaitu yang dikatakan dengan soybean-cyst nematode misalnya, salah satunya yaitu nematoda siste kedelai, yaitu mempunyai ukuran yang kurang lebih tubuhnya sama, tetapi dia tidak berada di dalam jaringan. Ya. Nematoda ini tidak mempunyai ekor, kemudian anus dan vulvanya berada di ujung yang dilengkapi dengan adanya pola yang sangat khas, disebut dengan sidik pantat, ya, atau perineal pattern. Jadi pada bagian posteriornya itu terdapat pola-pola yang menunjukkan model atau pola tertentu. Kemudian nematoda ini juga dikenal mempunyai stilet yang cukup panjang, ya, 25 mm, ya, bukan meter, ya. Kemudian dia juga mempunyai basal knob yang cukup besar, jadi stiletnya sangat khas dengan ukuran yang relatif panjang dan juga basal knobnya yang tampak jelas. Itu berkaitan dengan stilet yang digunakan untuk menyerang tanaman inangnya. Terus yang lain adalah nematoda meletakkan telurnya di dalam matriks gelatin. Jadi sel-sel ini terbungkus di dalam matriks gelatin, sehingga bahan ini menjadi pelindung sampai dengan
telur sel telur ini akan terekspos dan keluar dari jaringan tanaman. Ya, jadi seperti penjelasan tadi bahwa ganti kulit pertama masih terjadi di dalam telur, sedangkan juvenil kedua ini muncul ketika telur sudah menetas dan disebut sebagai infective stage. Jadi larva pada tahap inilah yang berperan sebagai parasit pada tanaman inangnya. Nematoda yang jantan disebut sebagai vermiform, jadi bentuk yang slender, kemudian sifatnya migratory, ya berpindah secara bebas. Stiletnya juga berkembang dengan baik, dengan ukuran sekitar 33 mm. Lalu ada diketahui bahwa terdapat interseksis atau seks reversal pada nematoda ini, terutama pada saat yang berkaitan dengan ketersediaan makanan. Jadi pada umumnya pada kondisi stres nutrisi, jadi ketika nutrisi sangat kurang, pada umumnya pembentukan nematoda dewasa jantan itu lebih banyak dibandingkan nematoda dewasa betina. Ya, jadi kalau nematoda jantan ini cenderung akan tetap bergerak aktif mencari nutrisinya, sedangkan nematoda dewasa betina ini membutuhkan nutrisi banyak karena dia berdiam diri. Oleh karena itu, untuk mengatur populasinya, maka kemampuan seks reversal atau interseksis ini berperan untuk mempertahankan populasi nematoda. Jadi dengan membentuk atau memperbanyak nematoda yang berasal yang ada dalam kelompok jantan. Nah, C2 bersifat vermiform atau infektif migratory. Jadi ini juga menjadi hal yang cukup penting diamati. Ya.